profil dari Ibu Deti dari tim Akadini yang nanti akan menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Beliau adalah koordinator regional untuk wilayah Jatim, Bali, NTT, dan NTB. Beliau juga seorang ibu dari Iza yang kini berusia 13 tahun dan Iza adalah MDVI ya, MDVI. Selain itu, saya akan menjelaskan sekilas mengenai materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu mengenai pre-braille sebagai persiapan untuk menulis braille. Dan di sini nanti kita akan mendengarkan terlebih dahulu materinya dari Ibu Deti. Setelah itu nanti akan ada sesi juga tanya jawab. Selain itu saya juga akan menyampaikan bahwa webinar series kita mengenai braille ini akan ada kelanjutannya. Jadi nanti ini continue ya, to be continue. Nanti akan kami infokan lebih lanjut lagi mengenai jadwalnya. Dan untuk mini workshopnya itu nanti akan untuk prakteknya kita akan bikin per regional. Jadi nanti akan di arrange itu masing-masing regional koordinator. Jadi mohon untuk tetap mengikuti karena ini yang namanya braille itu betul-betul bertahap ya ibu-ibu ya, bertahap, dan jangan sampai kalau bisa jangan sampai ketinggalan karena nanti akan susah, nanti kita akan ngulang lagi gitu. Jadi nanti kita akan bikin khusus per regional, dan kita untuk yang per regional ini khusus untuk yang level beginner ya, beginner jadi pemula. Jadi pemula itu nanti kita hanya akan membahas untuk huruf dan angka. Nanti setelah itu tahapan berikutnya adalah mengenai hijayah ya Bu ya, huruf hijayah ya. Bu, yang awal huruf sama tanda baca. Oh ya, huruf sama tanda baca. Setelah itu angka dan matematika dan matematika ya. Penjumlahan. Nanti yang untuk yang kelas advance-nya itu membahas mengenai hijayah ya Bu ya. Iya, dan matematikanya. Dan matematikanya. Ya. Karena kita akan mengundang dari yang lebih expert ya, istilahnya yang lebih expert, yang lebih berpengalaman di bidang itu. Untuk kali ini kami ingin menjelaskan bahwa untuk materi ini, khusus materi ini diadakan oleh tim Akadini. Jadi di sini kita belajar bersama. Karena di sini tidak ada yang sebetulnya lebih pintar, tapi kita hanya sharing. Dari kebetulan Ibu Deti udah pernah mengikuti training dari Perkins ya Bu ya. Dari Perkins, jadi beliau ingin berbagi ilmu yang telah dipelajari kepada kita semuanya. Jadi mohon untuk disimak baik-baik. Oke, kita lanjutkan saja langsung ke Ibu Deti. Mungkin bisa di share screen untuk materinya. Ya, makasih Bu Ivon. Seperti tadi Bu Ivon bilang, Bu Ivon ini sebenarnya juga anggota Akadini, di mana Bu Ivon itu koordinator area Kalimantan dan luar pulau semua ya Bu ya. Semua yang luar pulau Jawa dicakup sama Bu Ivon. Wah, hebatnya ya. Begitu besar cakupannya. Nanti kalau di luar Jawa ini ketemunya sama Bu Ivon. Bu Ivon sendiri juga ibu dari Zizan ya Bu, yang umur 7 tahun, tunet murni. Jadi di sini seperti tadi yang Bu Ivon bilang, kita sama-sama di sini hanya masalah waktu saja. Mungkin saya lebih dulu belajar braille, tapi mungkin ada yang lebih dulu lagi belajar braille-nya. Tapi kita sama-sama di sini diskusi bersama. Mungkin nanti bisa saling mengingatkan. Kalau mungkin ada saya salah kata, bisa diingatkan ya. Kita mulai share screen ya. Seperti kata Bu Ivon tadi, bahwa permulaan untuk braille tidak bisa langsung ujuk-ujuk ya, langsung bisa langsung nulis pakai stylus gitu. Anak-anak butuh pemahaman yang lebih rumit karena huruf braille itu termasuk dalam jadi abstrak ya. Jadi kalau bendanya langsung itu benda real atau benda nyata. Kemudian nanti kita akan mulai dari benda nyata, kemudian ke semi konkret, sampai
kita akan titik-titik braille itu suatu hal yang abstrak. Suatu hal yang abstrak ini akan sulit pemahamannya anak-anak kalau kita tidak mulai dari awalnya. Mungkin ada yang bisa langsung dikenalkan, tapi biasanya kita perlu untuk tahapan-tahapan karena kita tahu bahwa 80% informasi itu dari mata, dari penglihatan. Astaga. Bentar ya. Jadi sampai mana tadi? Gangguan banget ini di luar. Jadi kita perlu bertahap semuanya. Mengenal pre-braille sebagai penulisan baca dan menulis braille. Seperti kita tahu braille adalah ditemukan oleh Louis Braille. Ini adalah huruf-huruf atau titik-titik braille. Titik-titik braille yang Bu Ivan minta tolong Kang yang anu di unmute. Ya, ini mau kamar mandi sama. Mau kamar mandi ngambil uduk nggak mau minum? Ya, tar bembengnya makan bis sholat. Dua banyak banget sih, dua aja. Ambil. Oke. Ini adalah titik-titik dari huruf A sama Z. Nah, untuk menerangkan seperti ini akan sulit karena ini abstrak sekali. Titik 1, titik 2, 1, 2, dan nanti itu akan sulit. Jadi kita mulai dari pre-braille dulu untuk pengenalan nantinya ke huruf braille. Pertama yang harus kita lakukan adalah paparan huruf. Jadi kita harus memaparkan huruf braille apapun itu di tempat yang anak-anak mudah untuk atau biasa dia pegang. Meskipun anak-anak itu nanti belum paham, enggak apa-apa. Kita paparkan terus. Ini sebenarnya bukan untuk seperti braille saja. Semua yang anak-anak belum pernah tahu itu kita lebih baik banyak memaparkan terus, mendekatkan anak-anak supaya lebih paham, oh seperti ini tah braille. Oh ada titik 6 di braille. Nanti dia akan tahapannya akan bisa diharapkan akan paham di titik ke 6 titik dari braille tadi. Ya, mungkin dari kotak makannya, dari remote TV yang biasa dia pegang, kemudian atau di mejanya dia yang biasa duduk, di kulkas yang biasa dia ngambil minum, di meja makannya, di gelasnya dia, peralatan makan, semua di labeling. Ya, di labeling dengan tulisan benda-benda itu. Terus nanti mungkin ada yang ngomong, wah saya nggak bisa Bu. Oke, makanya sebelum kita mengajarkan ke anak-anak, kita harus belajar lebih dahulu. Ya, mau nggak mau kita harus memulainya dulu supaya bisa mengajarkan pada anak-anak kita. Ya. Kemudian setelah dipaparkan semua, kita melakukan bermain mengelompokkan. Semua yang kita latih ke anak-anak akan lebih mengena jika kita melakukannya dengan bermain. Jadi enggak ujuk-ujuk kita kita gini. Maaf ya bahasa saya, tolong diingatkan kalau mulai melenceng dari hal yang sebenarnya. Saya kurang bisa berbahasa EYD soalnya. Di sini soal kan banyak di areanya Bu Ivon, nanti banyak yang roaming. Jadi bermain mengelompokkan itu kita mulai dari peralatan yang dia biasa. Misal mainannya dia, habis mainan diberantakin. Ayo nak kita mulai ngelompokkan mana yang Lego, mana yang mainan robot-robotan atau boneka-bonekaan. Kita bantu dia untuk berlatih mengelompokkan sesuai jenisnya, ya. Jadi dengan bermain anak akan terpicu, enggak ngerasa kalau dia itu dilatih, enggak ngerasa kalau dia itu diajari. Jadi akan dengan mudah dengan sendirinya. Mulai dari awal benda konkret seperti saya tadi bilang, benda nyata dari mainannya atau peralatan makannya. Habis makan mungkin kita bantu mencuci peralatan makan. Gelas-gelas di mana? Sendok-sendok di mana? Kemudian piring-piring di mana? Atau bisa juga bantu ibunya waktu setelah cuci piring, nanti kalau udah kering, ayo kita coba mengembalikan ke tempatnya. Ya, mengembalikan tempatnya kita mengelompokkan ke sesuai bentuknya. Atau kalau mau mau makan juga kita bisa ngambil dan sebelumnya ditaruh di situ. Itu kan di tempat piring-piring di sini, di gelas-gelas di sini. Jadi pertama adalah benda konkret
dan mulai dari apa yang dia lakukan, yang biasa anak-anak lakukan, ya. Kemudian yang kedua, pengelompokan mulai ke semi konkret. Kenapa disebut semi konkret? Karena tidak sebenda secara utuh. Misal, kancing ini kan kancing dari baju. Kalau kita menaruh bajunya semua berdasarkan kancing, itu berarti benda konkret. Kalau kita mengambil bagian dari bahan benda, itu namanya semi konkret. Ini ada tutup aqua sama kancing. Kita coba kayak permainan kartu. Ini ada garisan menceng gini, apa miring gini. Ini untuk pratanda atas bawah posisi dari kartunya, ya. Bisa apa aja yang ada di rumah. Bisa pakai tutup aqua ini, bisa kancing, bisa pakai ini saya uang logam, bisa dengan apa namanya penjepit jemuran baju, ya, apa aja. Kita bikin kartu seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, baru kita menginjak ke abstrak. Abstrak itu ada misalnya gambar timbul, bisa segitiga, lingkaran, ataupun dari perbedaan kain ya. Ini ada yang gambar di bawah, ada kain yang kasar, ada kain yang lembut. Itu sama-sama kita bikin 2 kartu, nanti kita mainan, saling menyamakan. Coba samakan, mana yang lembut seperti ini, mana yang keras seperti ini. Bisa pakai kain, bisa pakai kayak amplas ya, amplas ditempel di kartu. Sebenarnya bisa pakai kartu karton yang tadi saya coklat itu ya, yang ini, sorry. Ini lebih tebal dan biasanya sulit untuk dirusak ya sama anak-anak ya. Tapi kalau umpamanya enggak ada, bisa pakai kartu manila biasa ya. Ini pakai yang ditimbulkan, kemudian ini mulai abstrak. Ini contoh-contoh pengelompokan. Kalau tadi pengelompokan yang lewat benda-benda yang real, itu yang tadi ada apa namanya? Tirayu. Bu Deti. Bu Deti. Bu Deti. Oke. Saya hilang ya tadi ya? Iya. Oke. Sebentar saya nggak ngerti kenapa kok tadi hilang. Sampai di sini tadi. Iya. Ya. Di sini kalau tadi yang saya bilang piring, gelas itu benda konkret yang ada di sekitar kita. Kalau ini yang dilakukan Arthur ini bentuk seperti mengelompokkan juga lingkaran, segitiga, kotak, tapi ini lebih ke semi abstrak ya, karena benda-benda ini sulit dibayangkan sama anak-anak. Ini masuk ke golongan semi abstrak ya. Ini kalau mau dilanjutkan bisa ke mengelem ya. Setelah tadi mulai dari pemaparan, kemudian dari benda konkret, semi konkret, kemudian ke abstrak. Seperti yang saya contohkan di sini, ini kita juga bisa melakukan dengan perlakuan untuk jemputan. Nanti kan posisi stylus atau posisi dari alat untuk menekan braille itu nanti akan kan posisi menggenggam seperti ini ya, sehingga kita bisa melatih dengan membuat lubang sesuai dengan benda-benda yang kita punya. Ini bisa kita cari apa aja di rumah, kancing-kancing kecil atau mungkin yang pakai kayak jagung ya Bu ya, jagung, biji-bijian, lebih kecil biji-bijian yang ada di rumah.
Kemudian ini tutup botol aqua, kancing yang lebih besar, apa aja yang atau mungkin nanti pakai uang logam juga bisa. Jadi untuk melatih anak supaya nanti akan gerakan menggenggamnya itu nanti akan bisa bertahap, ya. Saya lanjut ke sini dulu sebentar. Nah, sebenarnya mulai kita melakukan untuk pre-braille selain dari konkret, semi konkret dan abstrak, kita mulai perkenalan dengan benda-benda kasar halus, lembut keras, kecil besar, kemudian kita pengelompokan tadi yang saya sebut sama ada sama dan berbeda bentukan, sama dan berbeda. Ini mungkin bisa kalau sama dan berbeda ini kita mulai dari apa yang ada sekitar kayak mainan tadi, mainan yang masuk golongan Lego yang mana, boneka yang mana, ya. Yang di kanan ini adalah proses step by step-nya nanti pertumbuhan kita menggenggam, ya. Kita mulai menggenggam, nanti bagaimana ini nanti ada kalau anak normal mungkin pensil, tapi kita nanti untuk megang stylusnya juga akan menuju seperti pensil ini, ya. Ini mungkin kita harus merangsang cara menggenggam alat-alat yang akan kita gunakan untuk braille. Oke, kita lanjut lagi, ya. Ya, itu tadi kita membahas tentang pre-braille. Nanti kita bisa diskusi bersama tentang pre-braille itu. Sebenarnya kita akan menginjak titik ini adalah pengelompokan yang paling tinggi, abstrak. Jadi pakai titik-titik braille. Sama dengan bentukan kartu tadi, tapi kita bikin tulisan braille. Misal nama anak saya Iza 2. Ini Iza. Satunya mungkin nama lengkapnya dia, Nur Faizia Anindya. Jadi dari pendek sekali dan panjang yang jauh berbeda. Dia mungkin nggak tahu kayak apa itu tulisannya, tapi dia bisa meraba, oh ini titik braille segini, oh ini titik braille panjang, ya. Nanti lama-lama bertahap mulai mendekatkan yang kaca itu apa? Yang kaca itu apa? Kaca. Sedikit banyak, mirip. Jadi hampir mirip. Jadi umpamanya pakai 4 suku kata. Terus nanti yang satunya 6, ya. Lama-lama mendekat. Jadi mulai yang ekstrim dari kecil ke panjang sampai mendekat. Itu yang tadi saya bilang mendekati, ya. Itu yang kita harus mengenalkan. Tahapan-tahapan semuanya itu anak akan sulit lah kalau kita langsung dipelajari dengan braille. Langsung titik-titik. Apa itu titik-titik? Dia tidak akan sulit untuk pemahaman. Mungkin ada beberapa yang bisa langsung, tapi biasanya seperti saya tadi bilang karena informasi yang kita dapat dari penglihatan itu ada 80%, kita harus mulai mengenalkan titik braille yang bentukan abstrak itu mulai dari benda konkret. Oke. Oke. Ini pengenalan alat. Tadi saya sebut stylus, riglet. Ini ada alat yang nanti kita gunakan untuk menulis braille. Nanti setelah acara webinar ini diharapkan nanti para orang tua akan ikut kelanjutan dari braille ini. Seperti tadi Bu Ivon bilang, kita ada bagi kelas menjadi 2 kelas, beginner dan advance. Yang beginner itu tentang huruf dan tanda baca. Nanti kita koordinir bahwa kalau bisa 1 kelas maksimal 10 ya Bu Ivon ya, supaya kita bisa fokus. Kita juga akan praktek di situ. Kalau pemahaman di tulisan dan tanda baca ini ibu-ibu sudah paham, melontok lah istilahnya. Melontok itu apa bahasa Indonesianya? Di luar kepala, ya, sampai ngelontok di luar kepala, nanti akan tingkatan ke advance. Advance itu apa? Di angka dan
penjumlahan, perkalian, pokoknya ada hubungannya dengan matematika, mungkin, dan juga ada nanti yang huruf hijaiyah, ya. Tapi selama kita tidak bisa menguasai di beginner atau di huruf atau tanda baca ini, kita akan sulit untuk yang lebih advance nanti, ya. Ini ada alat yang namanya stylus sama riglet. Stylus ini adalah penanya, kemudian riglet itu adalah papannya. Riglet ini terdiri dari plat atas dan plat bawah, ya. Ini nanti kita akan menempelkan di kertas gambar, kemudian nanti ada tandanya di situ, ada tanda titik 2 yang untuk sebagai batasan bahwa kita kalau nutup gini akan bunyi klek. Nah, itu akan ada tandanya di sisi kiri ya, Bu, ya. Di sisi kanan. Nah, itu nanti kalau untuk menurunkan lagi di susunan barisan tulisan pakai tanda yang sudah ada di atasnya tadi. Ini sekilas aja ya, Bu. Kalau umpama ada yang belum paham sampai ke braille-nya, enggak masalah, Bu. Nanti kita pelan-pelan akan belajar bersama. Ya, plat atas ada lubang-lubang dan ada tonjolan yang kecil. 2 tonjolan ini yang saya bilang yang nanti akan sebagai pemandu titik-titik berikutnya. Plat bawah itu sama sejajar, jadi nanti akan ditangkupkan begitu. Sama masing-masing kotak ini ada 6 kotak, 6 titik, maaf, yang nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini untuk huruf-huruf braille-nya. Ini stylus, cara memegangnya kan. Ini nanti kalau kita langsung mengajari anak seperti ini akan sulit, Bu. Seperti kalau kita mengajari memakai sendok pada makan, ya. Anak banyak yang megangnya menggenggam begini. Ada yang sekarang sudah bagus bisa memegang gini. Ada yang menggenggamnya begini, ya. Jadi tahapan-tahapan itu bukan anak enggak bisa. Itu memang tahapan-tahapan yang harus dia lalui dan kita harus bantu untuk bisa merangsang melewati tahapan-tahapan yang sesuai umurnya, atau karena anak kita ada gangguan penglihatan, ya harus kita ajari dengan latihan-latihan dengan yang tadi saya sebut di tahapan pre-braille tadi, ya. Ini kertas braille yang biasa kita gunakan, memang ada ukurannya, tapi kalau untuk pemula kita bisa menggunakan buku gambar atau buku sketsa, ya. Kalau gampang dicari buku gambar, dimanapun ada, di toko kecil, toko besar ada semua. Itu ketebalannya pas untuk braille. Kalau kertas HVS, nanti kalau ibu-ibu dengan biasa awal-awal ya, Bu, ya, kalau latihan itu semangat 45, dendam membara, dendam sama bapak gitu ya. Kadang-kadang dendam sama ayahnya, lupa, bolong akhirnya. Kalau bolong nanti dibalik, bacanya akan perabaan anak-anak akan berbeda nanti. Apalagi kalau sampai sobek semua ya, Bu, ya. Jadi paling gampang pakai kertas gambar. Kertas dari buku gambar, ya. Nah, ini cara menulisnya. Nanti posisinya bagaimana, ya. Kalau posisi membaca bagaimana, kalau menulis bagaimana, tangannya bagaimana. Ya. Oke, nanti yang untuk braille ini nanti akan diulang lagi ya mungkin ya Bu ya Bu Ivon, nanti di per area. Ini saya hanya mengenalkan sedikit. Dan saya mengenalkan bahwa braille itu beda dari menulis dan membaca. Kalau menulis itu dia dari kanan ke kiri, kalau dia membaca dari kiri ke kanan. Ini seperti ini. Ini kalau kita nulis 1 2 3 4 5 6 yang seperti sebelah kanan ini ya Bu ya. Ibu bisa lihat semua ya. Dari kanan ke kiri. Tapi kalau waktu baca kita dari kiri ke kanan. Urutan ke bawahnya sama. Hanya kiri kanan, posisi positif dan negatif. Ini urutan bagaimana kita menulis dari bawah, masukkan kertas dalam riglet, terus sampai bunyi klak, kemudian tusuk seperti tadi posisi yang tadi. Kemudian jika umpamanya sudah penuh di barisannya, kita mundur dengan dilepas dengan ada bekas lubang yang ada di sebelah kiri tadi, ya. Ada 2 bekas bukan paku sih, kayak tonjolan di plat itu. Ya, itu nanti buat ke bawahnya.
Sekali lagi kalau masih bingung, Bu Deti. Bu Deti. nggak usah panik ya Bu, kita belajar sama-sama. Kita akan menggunakannya. Kayak bahasa Inggris sebenarnya juga akan sulit ngomongnya. Tapi nulis sama, nulis braille dan baca tulis. Kalau sekali kita cuma ikutin begini ya latihan. Habis gitu kita tidak pernah latihan, akan sulit, lupa lagi ya kan ya. Ini sama seperti tadi, kalau membaca bagaimana, kalau menulis bagaimana. Oke. Mungkin cukup dari saya. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin bisa kita lanjut pertanyaan ya Bu Ivan ya, kalau memang ada. Sering hilang. Iya, tadi sore Ibu agak hilang-hilang gitu. Oh, yang hilang gimana? Ada yang perlu diulang apa tidak? Enggak, tadi yang Apa barusan langsung lagi. pertanyaan aja? Kita langsung ke pertanyaan aja ya Ibu-ibu. Saya stop share dulu ya, nanti kalau umpamanya ada butuh boleh. Oke, mungkin bisa di raise hand atau gimana nih Bu? Boleh langsung buka anu, nggak Langsung apa-apa. aja mereka ya. Oke, Raise hand juga boleh, tapi kalau yang nggak tahu raise hand boleh. Di chat boleh. Untuk sesi pertama saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan siapa yang ingin bertanya? Oke, Ibu Tanti. Silakan Ibu Tanti. Bu Tanti ini Mama Alvero ya, bukan? Kepencet Bu, maaf Bu. Oh, saya pikir mau tanya, jadi nggak mau tanya nih. Maaf ya. Maaf Bu. Enggak ini. Ya, dengan Ibu siapa? Mamanya Safira. Oke, Bu Safira, silakan Bu. Gini ya, anak saya itu sekarang kan sudah kelas 3 SD. Kalau untuk dasar braille kemarin saya memang ikut ini karena saya belum pernah tahu. Jadi Safira itu sudah menerimanya di sekolah, tapi saya pengen tahu sebagai orang tuanya belajarnya seperti apa. Tapi di rumah saya mencoba mempelajarinya juga memang susah. Yaitu kalau nulis kadang itu untuk jaraknya masih misalkan titik 1A gitu kan ya. Habis itu nulis titik 1A lagi itu kadang jaraknya ada yang 2, ada yang 1. Nah, seperti itu mungkin agak kesulitan. Saya sendiri juga ngajarinya itu bingung gimana ya biar dia itu lebih paham gitu loh. Mungkin ada solusi untuk seperti itu, Bu. Oke. Ya. Jaraknya itu apa ya, istilah Jawanya melencong-melencong itu apa ya? Ya, saya tahu, tapi yang lain ini kayaknya roaming. Jadi enggak anu ya Bu, enggak berurutan ya. Kadang ada yang cuma satu gini, ada kadang sampai 2 ya Bu ya. Iya, pastinya itu loh. Oke. Makasih Bu Cahya. Bu, kalau umpamanya yang tadi saya sebut, sebentar Bu, saya boleh nyari sebentar ya. Oke, saya nggak bisa melihat tapi kemeresek ya. Nah, bukan di sini lagi. Usia berapa tadi Bu Safira anaknya? Sekarang 10 tahun. Oh, 10 tahun. Jadi begini Bu, sebenarnya tadi yang saya bilang, saya nggak cari. Plat itu, Ibu pernah perhatikan plat itu, reglet itu. Di ujung sebelah sini ada titik 2. Iya. Ya, Ibu harus membiasakan si Safira bisa meraba yang titik 2 itu, sehingga kalau dia celak, dia ngerabanya dari kan, dan kalau nulis kan dari kanan ke kiri gini kan Bu. Dia nanti harus juga meraba yang di titik 2 itu. Jadi nanti kalau umpamanya dia nurunkan, dia harus ngepaskan plat yang tonjolan itu di bekas yang paling bawah di situ. Oh, gitu ya. Ya, karena itu nanti urutannya akan sesuai dengan Enggak yang dikumpulkan. Nggak ketemu. Bu Ivan ada, Bu Ivan Iya, ada di sekitarnya regletnya Bu.
Sebentar, saya ada yang besar. Ya nggak. Oh, yang besar yang kecil. Bu Cahya punyanya Safira. Punya sebentar. Coba Ibu perhatikan, Ibu lihat sendiri dulu. Nanti Sayang, Ibu, ribetmu di mana, Nak? kalau Ibu lihat sendiri, mungkin Ibu nanti akan memahami omongan saya. Ya, itu kan ada sebelah ujung Bu, sebelah yang buka Bu, dibuka. Bu Ivon. Nah, tonjolan yang ini Bu. Bu Cahya nyari. Dari juga dia. Iya, soalnya Bu, ini Bu, nggak apa-apa Bu, ini loh, punya Bu ini. Ivon ada. Ini yang saya Itu tunjukin nih, Bu, di- tonjolannya. Nah, ini yang paling Nah, bawahnya. tonjolan kurang ke kiri Bu. Nah, ya Ibu coba Iya. dibuka, platnya dibuka gini. Nah, Ibu lihat tonjolan yang satunya, ada Yang ini. tonjolan. Paling Lah, bawah, ya. nah, kalau mau supaya sama, yang bekasnya yang di atas di bawah, itu dicocokkan di yang atas. Paham maksud saya? Kalau Ibu diklip gini, Ya. nanti baru bawahnya. Oh, Belum, Kak. sebentar. Paham, Bu? Belum. Sebentar. Saya masih mencoba memahami. Ini kan gini. Terus dia menulisnya ini Bu Dedi. Jadi jarak yang ini. Dibuka? Jarak ini kan kotak Bukan, satu. Bu. Bukan. Dibuka yang bawah, plat bawah, itu ada tonjolan. Sebentar, Bu. Iya, ada. Poinnya kesulitannya Ibu Safira ini apakah karena anaknya bingung antara Iya. kotak nggak satu dengan urutan. kotak yang ada urutan itu? Kesini Bu. Jadi kotak satu, kotak dua, kotak tiga. Nah, jadi si anak itu kadang nulis misalnya Loncat. titik satu, Iya, titik satu A gitu kan ya. Loncat, iya. Jadi Ya, paham dia saya. kurang memahami. Oh, ini jaraknya. Di ininya Nah, kok, gitu. di kotaknya. Iya, Bu, di kotaknya. Iya, Jadi bukan di yang masalah kotaknya. tonjolan tadi itu, Oh, Bu. saya pikir tonjolan. Enggak. Kalau Jarak huruf itu mungkin, Bu, jarak huruf berarti bukan pas. iya mungkin waktu dulu pre-braille-nya belum nggak ini, jadi dia nggak bisa membayangkan. Posisi Nah, ya itu tangannya mungkin, masalahnya Bu. di Posisi sekolah. tangannya, Bu. Jadi Posisi dia tangan. harus pinter, sekarang harus diajarin cara meraba di Riglet itu bahwa ada 6 kotak itu ya Bu ya. 6 kotak itu. Jadi dia suruh meraba, kan Safira ini udah pinter kan? Dia udah paham, komunikasi bagus ya kan? Jadi dia harus latihan meraba kotak di Riglet itu ya Bu Ivon ya. Jadi Ibu ada tuh contohnya, Bu. Ibu ada contohnya itu kalau nggak salah di yang digambar, yang cara yang ada dia tulisannya cara membaca dan menulis braille. Coba di share screen. Jadi itu membantu agar anak tidak loncat-loncat itu pada saat menulis. Coba itu diperhatikan itu. Ya, nomor 17 ya itu. Nah, lihat posisi tangan yang tangan satunya, tangan kanannya. Tangan kirinya coba perhatikan. Nah, ini dia harus latihan begini. Mungkin Safira lebih bisa diajak omong kan? Karena dia udah bagus banget, dia kan tunas murni. Jadi dia mulai meraba. Jadi harus sabar, ngerabanya dia suruh ngeraba dari kotak per kotak. Oh iya, saya paham. Paham ya Bu ya? Ya. Paham. Harus latihan karena memang kecil. Dan pelan-pelan Bu. Mungkin kemarin jadi ini kan kayak anak nulis tapi masih belepotan kan ya. Sebenarnya hanya merapikan saja. Jadi dia disuruh meraba Rigletnya sendiri bahwa itunya kotak-kotaknya itu berdempetan seperti itu dan cara menulisnya seperti ini. Jadi kalau umpamanya kanannya di situ, tangan kirinya di posisi sebelah mana. Oke, Bu. Satu lagi Bu Deti. Ya. Untuk menulis misalkan nama gitu ya. NAMA. Itu ada jaraknya enggak? Misalkan N, ya kan N, terus di jarak satu kotak atau langsung? Oh, langsung berarti ya? Langsung. Nanti kan mungkin pertanyaan Ibu ini mungkin akan banyak dibahas di regional ya Bu ya. Nanti waktu saat di kelas huruf dan nanti. huruf dan tanda baca. Ya. Tapi mohon maaf memang kita akan batasin 10 kelas per ini.
10 orang per kelas. Ya, 10 kelas, 10 orang per jam tayang ya. Iya, Maksud per kita sesi. supaya apa? Kita sama-sama bisa fokus. Kita sama-sama bisa latihan ya. Mau nggak mau kita memang harus bisa terlebih dahulu sebelum anak-anak bisa. Ya, Bu. Sudah Oke. itu saja Bu Deti. Saya Ya, sudah terima kasih. kendala saya dalam hal ini cuma itu. Oke, terima Oke, terima kasih kasih. Bu Terima kasih Safira. banyak. Oke, kami persilakan untuk yang berikutnya. Siapa yang ingin bertanya? Silakan di-unmute. Yang ingin bertanya. Ya, aku tahu. Halo. Ada Adakah yang bingung yang- kalau mau di chat boleh. Bu Wina, ada Bu, nanti saya record. Ini di record kok Bu. Nanti tapi saya lihat dulu ya Bu. Nanti Ini nanti ada kita- yang bertanya Bu, untuk pengenalan awal seperti Braille, Ibu Levia Sari Levia, Mama bertanya, Afkar. ya, untuk pengenalan awal seperti Braille diletakkan di alat makan dan lain-lain. Jika ukuran dan jarak Braille lebih besar, apakah diperbolehkan atau sejak awal harus sesuai ukuran Riglet? Oh, harus Bu. Kalau mengenalkan ke anak-anak tunanetra atau gangguan penglihatan, lebih baik melakukan hal yang sesuai warna aslinya, Iklan Bentuk. sesuai bentuk dan ukuran aslinya. Jadi karena anak-anak itu kita akan mengenalkan ke anak-anak itu pengenalan konsep. Konsep seperti apa Braille. Jadi kalau nanti kita bikin besar, nanti tak nancepnya di Iya, otak betul. mereka, oh Braille segitu gede. Makanya kalau maaf yang untuk bukan Braille tag apa Bu yang paku itu mungkin maaf kalau Pantole umpama ya? sudah paham pantole ya. Kalau memang sudah paham pakai pantole itu nggak apa-apa papan gede. Tapi kalau belum pernah mengenal Braille, saya sarankan jangan dulu dikenalkan itu. Nanti akan membuat pemahaman anak itu akan bingung. Ya, jadi harus sama. Meskipun dia tidak tahu isi tulisannya itu nggak masalah. Pengenalan namanya pemaparan. Jadi mulai dari itu. Sebenarnya pemaparan itu nggak hanya pemaparan pada pada anaknya loh, ibunya juga ya, dan anggota keluarga semua. Iya, yang ada kayak di rumah. Gini, Braille gini. Bisa kok Bu nah kalau latihan. Begitu yang Bu Levia. Levia. Oke. Selain itu, saya. Oke, ada lagi yang lain ibu-ibu? Satu pertanyaan. Bu Ani mau tanya? Sama-sama Bu Levia. Silakan di-unmute yang ingin bertanya. Ya, Bu Ani. Oke, Ibu monggo. Maaf Bu, ya tadi saya kan terlambat. Ya. Untuk anak saya yang 3 tahun, itu Aira ya. kayak paku-paku itu belinya di mana ya Bu? Belum Itu saya tadi seperti saya bilang tadi Bu, kalau anak belum paham sama sekali dan belum pernah dikenalkan oleh huruf Braille, saya sarankan untuk paku-paku itu mending nanti dulu Bu. Buat latihan nanti aja kalau sudah mulai paham ke bentuk abstrak. Tadi kan saya sedikit mengulang ya, dari awal kita mulai dari konkret, semi konkret, dan abstrak. Konkret itu dari benda-benda, pengelompokan benda-benda. Anak-anak diajari mengelompokkan mainan yang bentuk ini dan bentuk itu, mengelompokkan gelas sama piring, mengelompokkan apapun yang bisa dikelompokkan di sekitar kita. Itu benda nyata. Kemudian ke semi konkret, dari benda-benda yang bagian dari benda-bendanya. Jadi semi konkret. Tutup apa tadi? Tutup aqua. Tutup aqua ya tutup aqua, kemudian kancing. Jadi dibikin kartu Bu, kayak mainan kartu. Kita anukan 2. Ayo pilih mana yang sama. Sambil main kan Bu. Oh itu. Jadi dia mulai semi konkret, paham dia. Lama-lama kita bikin kartu mulai dari tulisan Braille, dari yang pendek dan panjang. Nama Detik misalnya. Sampai Detik Norirawati, panjang kan Bu? Meskipun dia nggak paham tulisan, oh ini kalau ngeraba segini toh, ini sepanjang. Oh berarti yang sama yang pendek sama pendek. Nanti mulai mengecilkan Bu, mulai mengecilkan, makin mirip.
Dari mungkin 4 kata menjadi 6 kata, sama 6 kata dibandingkan sama 6 kata. Sama latihan menggenggam, Bu. Karena nanti setiap stylus itu akan menggenggam, kita mulai masukkan lewat bola-bola. Ya. Mungkin ada lagi semua masukkan itu bisa di sekitar kita. Ibu mungkin kalau kita punya ini ya, untuk pengering gelas ya. Kan nyongot-nyongot itu loh. Nyongot-nyongot. Berdiri itu ya, Bu, ya. Paham ya? Nanti taruh gelas di sini. Ambillah ada di itu. Di dapur. Sebentar saya Jadi, ayo kita itu loh anunya gelas buat ngeringkan gelas. Yang buat taruh gelas itu loh. Nah, jadi nanti kalau ayo kita lah bersih beresin gelas-gelas ditaruh situ. Itu sama kayak kita menaruh pin. Ya kan? Dimasukkan di bolongan. Itu tangan satu meraba tonjolannya, tangan dua memegang barangnya. Nah, itu latihan. Kita kan nanti kalau pegang riglet itu kan juga gitu. Tangan satu pegang stylus, tangan satu di sininya. Itu mulai dari latihan-latihan seperti itu, Bu. Baru nanti ke braille-nya. Seperti ini, bisa kelihatan kah? Iya, Bu, ya. Iya. Ya? Punya kan di rumah? Iya, ada. Nah, ini buat latihan. Pak Iwan kembali ke ada asistennya saya, alhamdulillah. Jadi gitu, Bu. Mulai dari itu. Nanti kalau anaknya sudah abstrak, mungkin Aira yang pintar kan? Saya tahu Aira tunanetra murni dan pintar banget ya. Mungkin cepet, Bu. Aira akan halo Aira, kamu dengerin ya? Sayang. Ini kan, Bu, nanti kan dimasukkan gini. Lah, ini kan akan latihan. Satunya megang ini, satunya ngeraba, ini masukkan. Itu sama dengan kita kalau paham ya, kalau di riglet. Kita mulai dari yang konkret dulu. Ya, nanti yang konkret dulu. Jadi anak itu nanti konsepnya mulai tertata, Bu. Jadi kalau sudah, baru nanti kita belajar braille-nya. Kalau sudah mengenal braille-nya, mungkin papan itu bisa untuk melatih cara menusuknya sama menekannya ya, Bu Ivon mungkin ya. Iya. Kalau saya lebih menunjukkan kalau kita sudah mengenal. Takut saya tidak semua kepintaran anak positifnya bagus. Takut saya akan mengganggu konsep pemahaman anak-anak. Mungkin Bu Ani, Mama Aira mungkin lebih cepat mengenalkan, nanti bisa pakai apa tadi apa Bu? Pantole mendengarkan mungkin bisa. Mungkin di anak saya butuh lama sekali sampai dia paham braille, saya baru nanti tahapan mandu. Jadi tahu kita lihat prosesnya, kita lihat anaknya, oh anak ini udah paham ini, bolehlah. Jadi kita tergantung level anak yang kemampuan anak. Jadi gitu Bu Ani. Paham. Nanti saya bikinkan, mungkin saya bikinkan dari kayu atau dari apa. Ini beli banyak, Bu. Saya nggak jualan tapi ya, Bu. Ya. Oke. Kemarin saya pernah bawa Aira itu ke satu sekolahan karena teman saya buka sekolah TK ini. Tapi anak saya ini mungkin karena di rumah itu terbiasa semua dia boleh sendiri. Jadi nangis, nggak mau bergabung sama temennya. Akhirnya saya tidak masukkan sekolah dulu. Karena takut ganggu ibu-ibu yang lain anaknya normal. Kira-kira ada yang seperti itu enggak ya, Bu? Gimana, mungkin Bu? Merasa mengganggu anak-anak. Kan tak masukkan sekolah umum, maksudnya kayak PAUD umum. Lah itu pemiliknya itu teman saya, dia bilang enggak apa-apa, yuk sini bawa sini anaknya sama anak umum. Tapi anak saya maunya menang sendiri, kayak ini punya aku sendiri apa gitu, kayak enggak mau ngalah. Terus nangis, terus rame gitu. Saya lama-lama sungkan sendiri. Enggak tak sekolahkan lagi. Sungkan sama yang anak normal. Ada yang seperti Bu. enggak ya, Bu? Sebenarnya Bu, ini pembahasan tentang sekolah nanti ada sendiri. Oh, iya. Ada sendiri ya. Oh, ini yang mau lihat ya. Saya gini kan ya, saya kayak jualan ya. Saya sambil ngomong ya, Jadi nanti ada pembahasan sendiri mungkin insya Allah Januari. Tapi setahu saya umur 3 tahun atau 3 atau 4 itu memang fase-fase umur kemeratu. Ya kan? Oh, iya. Anak normal pun akan kemeratu.
mau menang sendiri itu pasti, Bu. Jangan mengecil hati, jangan negatif berarti nanti mengganggu yang normal. Bu, kita sama-sama bayar pajak. Anak kita juga punya hak. Anak kita punya hak untuk sekolah, anak kita punya hak untuk pintar, anak kita punya hak untuk bermain, bersukacita, semuanya punya hak sama dengan anak normal. Jangan pernah punya pikiran mengganggu yang lain, ya Bu. Jadi semangat, enggak apa-apa. Tinggal kita harus mengenalkan sama si Aira nggak bisa gitu, ayo berbagi pelan-pelan, bertahap, Bu. Tapi ya menurut saya memang fasenya ya, umur 3 tahun itu kemeratu sekali itu. Kemeratu Bu Aira kan, Bu Ani kan orang Kediri ya, saya tahu ya kemeratu. Kalau luar Jawa bahasa Indonesianya apa ya? Mengkuin. Ngawur. Ini udah bisa ngeliat semua. Agak ke tengah lagi, Bu, agak ke tengah lagi. Ada yang mau lihat lagi itu, Bu. Ada yang mau lihat? Ya. Oke, Ini jadi Bu ya. Ruri, Ini latihan cara lihat begini. Cara masang. Taruh di sini, tangan kiri pegang, kemudian ini ditaruh tangan kanan. Itu sama juga dengan begini. Saya latih Isa itu dengan kalau naruh itu, Bu, sisir. Sisir itu kan kadang-kadang nggak ada bolongannya ya. Bolongan nggak bisa dimasukkan di kayak cantolan ya. Nah, di sini kan nggak ada bolongannya. Biasanya ada bolongannya. Saya kasih tali ya. Tali itu kan begini akhirnya. Di sisirnya Isa. Ambil sisirnya Isa. Asisten saya suruh lari-lari. Sebentar. Mungkin kalau dengan gambar sisir itu ada tali, kemudian ada cantolan. Saya suruh nyantolkan sendiri. Tali itu saya suruh pegang tangan kanan. Loh, kok nggak ada suaranya? Tapi yang lain dengar kan? Dengar, Bu Rizky Bu. katanya. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar semuanya. Dengar cempreng sekali ya, Bu ya. Nih. Tali begini. Ini suruh pegang pakai tangan kanan. Ini dimasukkan di paku. Ini meraba. Saya suruh meraba pakunya sampai tangan kiri. Kemudian ini dicantolkan untuk posisikan. Ini juga bisa untuk melatih pre-braille-nya. Cara memasukkan kotak. Sama kalau pengen masukkan mencantolkan handuk. Saya masih pakai cantolan, bukan yang begini. Karena apa? Kalau memang cepat kering ya, Bu, kalau begini. Tapi ini buat latihan Isa juga. Dia naruh pakai tangan kiri, nyantolkan. Semua yang ada di sekitar kita itu kita bisa bikin latihan pre-braille anak kita. Ya. Menggantungkan, Bu. Oh ya, menggantungkan. Pinter. Terima kasih, Bu Tanti. Aku tromen yang lainnya ya, Bu Tanti. Terus jadi semua itu bisa kita lakukan. Apalagi kalau anak-anak kita sudah umur 3 tahun, ayo mulai dikenalkan pre-braille ini untuk persiapan dia menulis dan membaca braille. Tidak ada yang instan, ini instan aja pakai dibikin, ya kan? Jadi tidak ada yang instan di dunia ini. Oke, yang lain mungkin Bu ada? Cukup ya Bu, sama tadi Bu Ani cukup ya? Iya, Bu, iya. Jangan kecil hati, nggak ada begitu kita bayar pajak sama. Oke, Kecuali Ibu terima nggak bayar kasih, pajak, Bu. lain lagi. Ibu bayar pajak kan? Oke, terima kasih Ibu. Kita lanjut, Bu. Saya buka sesi kedua. Sesi kedua ini saya harapkan lebih ke pre-braille-nya ya. Jadi betul-betul memang yang masih usia sekitar 3 tahun, yang memang untuk persiapan. Jadi kita lebih ke pre-braille-nya. Ini di sini ada pertanyaan dari Ibu Putri. Bu, kapan anak siap dikenalkan sama stylus Riglet kalau motorik halusnya belum sempurna? Kapan akan dikenalkan itu tergantung level dari motorik sama sensoriknya. Seperti kita tahu, pemakaian stylus dan Riglet untuk baca dan menulis braille itu sangat terkait dengan motorik, baik motorik kasar ataupun motorik halus dan sensorik dari anak itu. Gimana cara ngelatihnya? Yaitu tadi dengan pre-braille. Apa yang ada di sekitar kita bisa kita lakukan untuk melatih anak-anak kita.
Jadi mungkin kayak ngelompok-kelompokkan begitu, mungkin cuma ngelompokkan gitu. Oh, jangan kecil hati, Bu. Dari mengelompokkan itu anak-anak bisa akan paham konsep bahwa barang ini yang ini sama, yang ini beda. Yang ini ukurannya kecil, yang ini ukurannya besar. Ya, ini teksturnya lembut, yang ini teksturnya keras. Ya, kita mengenalkan dari mulai awal tadi. Kecil, besar, lembut, keras, itu semua harus dikenalkan dari awal. Setelah itu kita baru mulai itu dari benda-benda konkret. Sekali lagi mulai awal dari konkret, nyata, biar anak lebih paham. Ya, kalau gelas itu ya bentuk gelas seutuhnya, bukan gelas dipotong. Piring itu piring seutuhnya, bukan bagian dari piring, itu konkret. Setelah nanti tahapan berikutnya adalah semi konkret. Bagian dari benda, tutup botol, tutup gelas, ya, tataan gelas, kemudian kancing, kecil besar banyak ukurannya, jepitan apa namanya, rambut sampai, jepitan jemuran, baju itu bisa pakai separuh. Posisi yang atasnya bagak ada besinya, yang sisinya juga begini sama. Semua bisa kita gunakan di sini. Ini udah ada contohnya. Ya ini banyak kan? Nih, belakangnya, bokongnya aqua, pantatnya aqua. Bisa dipakai, ini semi konkret. Ya, semuanya. Kemudian bisa juga ini tali sing diuter-uter, dilingkar-lingkari. Ya. Ini semi konkret. Ikat rambut semua bisa dipakai, Bu. Gunakan semuanya yang ada di anu apa? Udah ini tadi contoh. Uang tadi sudah, ini contohnya uang. Terus setelah itu kita latihan jumputan. Mengambil barang, dipilih, dimasukkan di kotak. Misal, yang tadi saya contoh ya, ini dimasukkan, dipindah ke kotak. Mungkin dari sini ada 2 macam. Ada yang kecil banget, ada yang gede banget. Ya, ada yang kecil banget, ada yang gede banget. Jadi langsung bisa paham ya. Jadi bedanya kelihatan kan kalau kecil besar. Ini. Ayo kumpulkan yang besar-besar di sini, yang kanan, yang kecil-kecil di sini. Satu-satu ya. Satu. Dia menjemput. Nanti satu. Lama-lama kecilkan. Kacang hijau, beras, jagung. Pak Iwan, suara saya kelihatan cempreng banget dari situ. Suara saya jelek banget ya. Lanjut ya, beras, jagung, kan makin kecil. Jadi tahapan mulai yang gampang di-grab sampai yang sulit. Itu tahapannya ditingkatkan terus tergantung kita lihat perkembangan anak kita. Ya, jadi dari mengenalkan benda-bendanya konkret ke semi sampai abstrak, latihan jumputan juga untuk nanti persiapan pegang stylus. Oke, itu mungkin tadi pertanyaan siapa, Bu Ivon? Ibu Putri. Oh, Bu Putri ya. Apakah itu sudah mungkin cukup, ya, Ibu Putri? Sudah cukup kah? Ibu Putri? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih, Bu. Bu Putri itu mamanya siapa ya? Lupa. Mamanya Putra. Bukan. Oke, satu pertanyaan lagi. Maaf mau bertanya Bu dari Ibu Yuni Puji Rahayu. Maaf mau bertanya Ini Mama Bu. Gibran ya? Iya, Mama Gibran. Bagaimana caranya jika anak tersebut lebih moody? Gibran itu pada awalnya mau dalam menerima sesuatu yang baru, tapi kadang ketika sudah sering dia banyak menolak. Tapi kalau kadang-kadang kita tanyain atau evaluasi tentang materi yang telah kita berikan, dia bisa. Mungkin ada tips bagi anak yang sulit belajar dengan duduk manis. Kemarin Gibran sudah belajar memasukkan bola ke lubang yang berbentuk braille, tapi terus kadang tidak mau lagi. Oke, so gini, dari pertama kalau anak enggak mau, belum tentu dia enggak bisa. Ya, kita melihat dulu, kita observasi.
apakah mungkin permainan itu bisa 1 terlalu sulit, bisa 2 dia enggak paham maksudnya apa. Kalau cuma gitu, ini maksudnya apa sih? Suruh lempar sana lempar sini, begini ya. Bisa jadi memang memang dia enggak paham sama sekali ya. Jadi ibu anak normal pun kadang-kadang kalau umpamanya kita gini, ayo ambilkan gelas di dapur, sudah dikasihkan ya ke kita, ayo ambilkan lagi, lama-lama dia gini, ibu ini kurang asem ya, dari tadi suruh ngambilkan. Nah kan salahnya bukan dia nggak bisa, akhirnya malas. Kalau dia anaknya bisa bicara, dia akan komen, kesel bu, capek bu, nggak jelas ibu ini nyuruh apa, ya kan? Itu maksud saya tadi. Jadi Bu Yuni coba dicari kenapa mudinya itu. Setiap anak itu kadang-kadang keinginannya levelnya beda-beda ya. Ada yang tadi yang Ibu bilang mudi itu ya karena memang udah paham, terus akhirnya terlalu gampang buat dia. Nah, itu juga akhirnya dia bikin mudi juga. Kalau si Iza, anak saya, itu memang kadang-kadang memang mudi, Bu. Tapi saya biasanya, saya itu raja tega, Bu. Kalau saya lihat mudinya benar-benar hanya karena dia mudi, bukan karena kemudahan atau bukan masalah yang lain, saya pakai sistem rutinitas. Setiap hari ada waktu untuk belajar, atau mungkin setiap hari sebentar aja, setengah jam misalnya. Setengah jam bagi dia lumayan loh Bu. Setiap hari rutin ya suruh belajar, atau seminggu berapa kali. Mungkin awal ya kan lama-lama dia akan paham kalau dia harus suruh belajar. Cuma ya gitu, kita harus tegas. Itu kalau kita yakin ya Bu, apa yang kita berikan memang bukan karena terlalu mudah atau dia nggak tahu maksudnya. Jadi benar-benar kita harus mengajari konsepnya ke Gibran ya. Begitu Bu, mungkin bisa terjawabkan Bu Yuni. Oh, nggih Bu Deti, terima kasih. Mungkin ini ya Bu Deti ya berkatnya Bu Deti. Saya kurang mungkin menjelaskan konsep ini nanti gimana kayak gitu nggih. Ya. Dan konsep itu harus dia yang mulai tadi Bu. Konsep anak itu nggak bisa ujuk-ujuk langsung abstrak. Kognisi anak itu kalau kita sendirilah kembali ke kita, kalau umpamanya kita merem Bu, kita merem tanpa kita belum pernah tahu barang itu, suruh pegang, umpamanya itu bagian dari bagian atau sesuatu yang abstrak misalnya langsung, ibu akan pasti berpikirnya yang macam-macam ya. Konsep di sini akan terbentuknya akan keliru malah. Jadi mulai dari yang benar-benar benda nyata, memang benda aslinya, baru bagiannya, baru yang kemudian abstrak yang sulit dijelaskan. Mungkin kayak tadi yang segitiga, lingkaran, kotak, itu kan sulit dijelaskan kalau kita belum pernah menemukan atau melihat barang itu. Ya, tahapan-tahapan itu coba diikuti Bu, supaya dia ngerti levelnya dan mulai paham konsepnya kemana. Ya Bu. Nggih, Bu Deti, matur nuwun. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Saya akan buka lagi untuk di sesi 3. Saya akan batasin untuk 2 pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Fida, Mama Arfan. Pre-braille sebelum mengenalkan ke anak, harus kita sebagai orang tua bisa dan mengerti dahulu sebelum mengajarkan kepada anak. Nah, saya masih belum bisa huruf braille. Masih belum hafal dan belum mengerti antara huruf dan angka, kan ada yang sama terus spasi lewat satu kotak atau gimana? Oke. Ya, terima kasih Bu. Siapa tadi? Bu Fida. Bu Fida. Bu Fida, benar Bu. Memang sebelum kita mau mengajarkan ke anak kita, ya lumrah kita harus bisa. Mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Harus. Gimana caranya? Ya udah ikuti ini. Ini akan berkelanjutan. Sebelum kita tahu braille, ayo mulai ngajarkan anak-anak di pre-braille-nya. Sambil kita belajar, ikuti nanti. Ini akan berkelanjutan nanti. Nanti akan dikoordinasi di setiap area. Siapa lagi yang mau ikut kelanjutannya braille, yang beginner adalah tentang tulisan dan tanda baca.
ya. Tapi syaratnya harus punya alatnya dulu, riglet dan stylus. Kalau nanti sulit, ya itu Bu Vida udah punya ya. Nanti kalau ada yang belum, boleh tanya ke koordinator area masing-masing, di mana mendapatkannya, akan dikoordinir nanti, ya. Jadi pengenalan paling enggak nyentuh barang stylus dan rigletnya, benda wajib yang kita harus punya. Tapi selagi kita akan belajar, anak-anak kenalkan dulu lah di braille-nya. Jadi nanti sama-sama anak-anak udah paham, kita udah pintar. Jalan ya Bu. Jadi nggak pakai nunggu anaknya. Ayo langsung sama-sama belajar. Kita belajar sambil buka contekan nggak masalah kok Bu. Awal begitu, lama-lama pasti akan bisa. Yakin saya, braille itu sebenarnya mudah. Kalau kita melakukan terus, ya ngafalinnya mudah sebenarnya. Oke, Bu Vida cukup terjawab? Ya. Oke, terima kasih Bu Vida. Ini tadi ada satu ketinggalan dari Ibu Farida. Anaknya usia 6 tahun, Salman, sudah tidak suka jika dia bermain. Jadi harus kegiatan yang fungsional. Dia bisa menyalakan mainannya, menekan kipas angin, menancapkan kabel ke kotaknya, dan lain-lain sejenis itu. Apakah di sini berarti motorik halusnya sudah bagus, Bu? Oke. Terima kasih Bu Farida. Bu Farida, seperti tadi yang saya share screen di ini ya, motorik halus, motorik kasar, itu bisa dimulai dari dilihat dari cara menjemput atau cara menggenggam tadi. Kalau umpamanya dia sudah bisa memasukkan stop kontak ya, stop kontak itu kan ada dua, terus kemudian dia bisa ngepasno tapi enggak asal pokoknya dicolokkan aja, tapi dia tahu, dia meraba dulu, kemudian mungkin itu konsepnya dia udah paham ya Bu. Dia ngerti bahwa itu ada colokan, bahwa itu tumbuh ketemu tutup ada plus dan minus. Jadi ada bolongan, ada tonjolan yang harus dia masukkan. Itu sebenarnya pemahaman konsep Bu. Sebenarnya, dan yang kedua, munting motorik halusnya juga udah bagus karena itu kan adalah lebih kecil ya, lubang yang lebih kecil. Ya, itu bisa jadi sudah bagus Bu. Tapi tetap kita harus mulai dari jumputan tadi yang saya ceritakan, mulai dari yang besar-besar sampai yang kecil Bu. Sambil membantu. Salman kan sering bantu Bu Farida tuh. Sambil iseng, kalau umpamanya Ibu jualan beras juga enggak Bu? Kan Ibu kalau enggak ada. Oh enggak. Kalau enggak ada berarti kalau gitu. Berasnya kemasan 5 kilo Bu. Nah, enggak bisa dibuka dong. Iya. Hijau enggak jual? Apa? Kacang hijau. Jagung. Kalau kacang hijau punya, maksudnya di rumah punya. Nah, coba Ibu latihan, bantu Ibu dong, masukkan ini ke sini. Kalau kan coba Ibu pura-puranya kayak jagung sama kacang hijau itu baur, campur ya. Iya. Sama ayo bantu Ibu, ini Ibu mau ada yang beli ini, jagungnya taruh di yang sebelah sini, kacang hijau taruh situ. Itu kan mengecil Bu. Tapi sebelumnya Ibu mulai dari yang besar-besar dulu Bu. Ibu cek sendiri. Ibu besok jualan beras ya Bu? Iya. Berasnya jualan Bu 5 kiloan tapi. Yang kecil aja Bu. Sebenarnya enak loh yang jualan-jualan itu, banyak sekali yang bisa kita lakukan loh di warung-warungnya. Kalau Bu Ruri mungkin bisa ya si Ibat nyemak pentolnya ya Bu ya. Tapi nanti jangan dijual ya Bu, kalau pentolnya udah dicoba-coba. Itu Bu mungkin bantu masukkan uang koin ke tempat uang itu. Betul. Itu bisa dengan konsep menabung juga. Iya. Ya. Kalau ada sisa uang sangu anak umpamanya. Ayo kalau sisa masukkan ke sini, dia suruh masukkan sendiri. Nanti ada uang, sekarang nggak ada uang 25 ya. Sekarang ada 25, 50, 100 lebih gede. Atau mungkin dibantu kalau masih punya 25 nggak apa-apa dimasukkan, itu cari 100. Atau terus kalau yang ini lebar kertas, nanti mungkin melipat, itu masuk ke benda semi konkret. Karena sudah nggak seperti bintangnya dia harus melipat. Ada hal yang tidak langsung dimasukkan begini. Jadi kan lubangnya kecil. Itu gimana bisa ke uang kertas masuk?
konsepnya kan dia berpikir kalau dia bisa melipat terus memasukkan, berarti konsepnya dia udah sampai semi konkret. Ya. Jadi sesuatu benda yang dirubah tidak seperti aslinya itu masuk semi konkret. Bu Farida cukup, Bu Farida? Iya, cukup, Bu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Farida. Sama-sama. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Kalau belum ada, saya mau kasih kesempatan, tapi untuk satu orang saja yang mungkin mau sharing, karena mungkin di sini sudah ada yang sudah paham mengenai pre-braille, bahkan mungkin braille-nya. Jadi silakan saya kasih kesempatan satu orang jika ada yang ingin share mengenai pengalamannya dengan anaknya. Apakah ada yang mau share? Itu bintangnya flyer mungkin kalau mau ngomong, Bu Rani. Ibu Rani? Kan Arthur bintangnya flyer tuh. Artisnya di flyer. Ibu Mungkin Rani. Bu, tadi di flyer sama di PowerPoint saya kan ada gambarnya si Arthur. Paling ngasih tambahan apa ya, yang tadi Bu Deti wadah gelas tadi tuh loh Bu. Hah? Nah itu Belum pernah. kalau saya ngajarin Arthur itu pakai itu cetakan kue muffin yang lubangnya 6. 6, ya betul. Terus nanti masukin bola ke lubang-lubangnya. Jadi titik 1 nanti lubang yang ujung kiri atas. Nanti huruf B titik 1 2 lubang kiri atas sama tengah kiri tengah kayak gitu. Ajarin buat konsepnya. Jadi dia biar pemahaman konsep letak seperti yang dibilang Bu Rani ini masuk ke level abstrak ya, karena bentukan dia harus memahami letak-letak bolongan lobang-lobang dari muffin, tempat muffin tadi. Meskipun pakai benda bola dimasukkan di muffin, tapi itu butuh konsep abstrak ya. Itu untuk level yang Arthur memang udah melewati semuanya, jadi udah sampai di level gitu ya Bu ya. Bu Rani itu atas, bawah, tengah, kiri, kanan itu dia udah kuncinya di situ. Nanti kalau anak udah paham itu, kedepannya nanti lebih gampang buat belajar titik huruf braille kayak gitu sih. Terima kasih Bu Rani. Ini ada tambahan lagi. Selain tadi mengenalkan kecil, besar, keras, lunak, itu juga kiri, kanan, atas, bawah posisi. Itu penting juga posisi untuk mengenalkan nanti konsep letak dari kotak titik-titik braille kan 1 2 3 ke bawah, kemudian ke kanan. Kalau nulis dari kanan kiri, kamu baca dari kiri kanan. Ini juga konsep letak yang harus diajarkan ke anak juga. Terima kasih Bu Rani. Ada lagi Bu Rani? Udah itu aja sih Bu paling. Yang penting itu konsep letak, kalau udah paham, kedepannya nanti akan lebih gampang buat belajar titik-titik. Bu Rani, sulit nggak ngajarin begitu? Ya, penuh kesabaran, Bu. Oke, kita beli nanti di Carrefour banyak. Carrefour udah tutup. Berarti di Giant juga udah tutup. Giant tutup, Bu. Kalau gitu di Alfamart atau Indomaret. Ya, sabar. Sebetulnya salah satu kuncinya itu adalah konsisten juga ya, Bu ya. Oh ya. Bu Ivon, Bu Hilda, present. Ya. Bu Hilda. Saya langsung serabutan sih tadi. Ibu Hilda, ya. Assalamualaikum. Ya, Salam. Ya Bu Hilda, mau sharing? Sharing sebenarnya sama seperti Bu Rani ya, Mama Arthur tadi. Konsep atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri itu dimantepin dulu. Soalnya anak-anak tuh masih bingung kalau itu posisi itu masih belum paham, akan sulit mengajarkan braille-nya kalau saya apa. Terus kalau saya yang dulu yang berguna tuh lagu braille Bu, yang dulu pernah dikirim di grup Baby Community itu sangat nempel sekali. Jadi saya ngajarinya malah Zara itu hafal dari lagu braille dulu. Jadi dia menghafalkan dari lagu braille yang dulu pernah share, mungkin nanti ada yang share ulang ya di situ. Ya, huruf A titik. Jadikan ringtone HP saya. Nanti saya share. Nanti share aja lagi di grup besar. Di masing-masing grup ya. Terus udah konsep posisi itu udah apa, udah gampang sih. Terus mungkin yang ibu-ibu yang susah ngapalin, gampangannya tuh kan A sampai Z itu adalah kita cukup ngapalin A sampai Z. Nanti tinggal
10 huruf berikutnya tinggal tambahin di titik 3, terus yang 6 huruf berikutnya tinggal kayak A sampai E, terus kecuali si huruf. Mungkin Bu Hilda kalau soal braille-nya nanti berikutnya, nanti supaya yang belum paham braille nggak panik inilah. Apalagi titik 1 sampai A aja yang bingung nanti. Nanti aja pelan-pelan, slowly but sure. Ngomong saya udah asik ya. Mantap. Apa ya? Ada lagi Bu Hilda? Konsep. Ya dan posisi aja sih Bu. Terus kalau tadi kan pakai Movin ya. Cetakan itu bisa sih. Saya dulu juga pakai cetakan, nggak punya cetakan Movin, saya pakai ini kotak telur yang dari kardus. Saya potong jadi 6 bolongan, terus saya pakai telur mainan plastik dimasukin ke situ atau apapun lah maksudnya. Atau apapun, jadi ada 6 titik. Nanti kalau misalnya dia udah paham konsep itu, nanti bisa latihan sebelum dia mulai braille benerannya, posisi dia latihan 6 titiknya itu dulu. Jadi coba Zara masukkan ke titik 1, terus titik berapa, jadi dia udah paham konsep. Terus sebutin, Ibu taruh telur di titik ini, titik berapa, terus itu posisi apa dibalik, oh ini kiri atas, ini tengah, kanan tengah ya kayak gitu. Jadi udah itu dulu baru kita mau masuk ke braille. Jadi posisi itu soalnya penting. Terus kalau nanti dia kebalik kanan kiri atas bawah udah buyar semua. Betul. Ya. Ya konsep. Jadi terus pemahaman diri sebelum masuk ke posisi yang kita raba, pemahaman diri dia dulu. Misalnya dia berdiri posisi dia harus tahu posisi depan dia, belakang dia, kanan dia. Jadi dirinya dulu baru ke apa yang dia rabanya dulu. Jadi paham konsep posisinya tuh dari pokoknya porosnya tuh tengahnya dia dulu gitu. Saya ini telinga kanan, telinga kiri, di atas kamu ada apa, di bawah apa, kayak gitu dulu. Oke, baik Ibu Hilda, terima kasih banyak untuk share-nya. Oke, kita sudahi dulu untuk webinar kita hari ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali. Ya, Bu Deti. Oh ya, foto dulu. Penting ini. Tapi sebelum foto, Bu, saya lagi mau kasih rangkumannya dulu, Bu. Oke, Bu. Jangan lupa, nanti jangan pergi dulu ya, Bu, foto itu. Bagus. Iya. Oke, ibu-ibu semuanya, terima kasih banyak atas kehadirannya semua. Masya Allah ya, untuk materi kita malam hari ini sangat bermanfaat sekali, karena saya pun juga sudah merasakan dan sudah melewati tahapan-tahapan itu. Dan memang untuk braille ini betul-betul kita harus konsisten ya Bu, karena nggak bisa kita yang seperti Bu Deti bilang tadi, kita ngajarkan sekali, habis itu ujuk-ujuk kita berharap anak-anak itu udah bisa dengan sendirinya, itu mustahil banget gitu ya. Jadi dan kalau dari saya itu manfaatkanlah yang ada di sekitar kita, barang-barang yang ada di sekitar kita itu dimanfaatkan terlebih dahulu. Jadi jangan langsung berpikiran, misalnya tadi dikasih contoh tadi seperti Bu Deti tadi bilang, jangan langsung berpikiran, waduh saya nggak punya ini ya, saya harus beli kayaknya. Jadi tolong hilangkan dulu pikiran itu. Lihat dulu di sekitarnya, lihat dulu yang ada di rumah kita, apa saja yang bisa kita gunakan sebagai bahan pembelajaran untuk anak kita. Karena saya pun dulu memulainya itu dari yang ada di rumah, yang ada di dapur, saya pakai semuanya itu untuk mengenalkan. Jadi jangan langsung stres duluan, karena biasa emak-emak kan begitu tuh Bu. Begitu udah dikasih tugas istilahnya, ayo dibeli tugas. Benar itu, karena udah ngalamin, saya udah ngalamin banget gitu. Saya juga ngaku. Jadi saya beli, asal ibu tahu ya, kalau braille ini Papa Riglet sama Stylus, saya belinya itu mulai Zizan tuh bayi. Bisa kebayangkan itu mulai bayi. Tuh, jadi dan baru dipakai. Gitu, mau dicari nggak ketemu. Baru dipakai berapa tahun kemudian. Nah, jadi mulailah dari hal yang terkecil dulu dan siapkanlah diri kita sebagai orang tua untuk segera belajar braille. Ya, karena memang percuma aja kita ngajarkan anak A, I, U, segala macam, sementara kita nggak tahu sama sekali itu braille seperti apa. Jadi fungsikan semua yang ada di sekitar kita, mulai dari diri kita sendiri, bahwa kita memang sudah diniatkan bahwa kita memang mau belajar ini. Ini sangat penting sekali ya Bu. Tolong jangan dianggap sepele braille ini, karena itu modal anak kita untuk mendapatkan menuntut ilmu nantinya. Jadi saya mohon, karena saya juga belajar dari pengalaman saya sendiri, saya juga banyak kekurangannya, saya banyak ketinggalannya. Saya dulu sempat menyepelekan, saya sudah punya nih semua alat braille-nya, alat tulis-tulisnya, nanti gampang aja tuh, ntar ngajarinnya enak aja. Ternyata begitu udah di tahapannya yang harusnya bisa, itu malah loh kok anak saya cuma bisa begini aja ya, bisa cuman nekan-nekan braille di sembarang kotak itu. Jadi
sayang banget gitu ya, sayang banget saya udah melewatkan beberapa tahun sebelumnya hanya sekedar mengenalkan itu tadi gitu loh. Jadi ini sebagai pelajaran buat kita semua untuk kedepannya. Bagi yang masih usia dini, jangan menganggap itu dini untuk memperkenalkan. Nah seringkali kita terjebak tuh ya, karena anak kita, oh kita masih anak kecil, masih umuran banget tuh, masih bayi banget. Jangan salah, jadi mulai sedini mungkin mengenalkan yang pre-braille tadi. Nah, oke, di situ poinnya. Jadi nanti akan kita informasikan untuk yang tahapan berikutnya, yaitu kelas beginner ya Bu ya, beginner untuk nanti akan dikoordinasi masing-masing regional koordinator. Silakan ditunggu aja nanti informasinya. Oke, sekarang kita mau foto dulu. Open cam Ya Bu. kan, open cam-nya. Dan satu lagi saya nambahin, kita bukan alirannya Pak Karno. Prak, jadi apa ya? Semua butuh proses, semua butuh waktu. Ya. Yang normal pun butuh proses. Apalagi anak yang nggak ada penglihatannya atau kurang penglihatannya. Pasti butuh proses yang setiap anak tidak sama. Ya, ayo. Open cam, Bu Ibu, monggo. Bapaknya kalau mau ikut boleh foto. Smile. Bu Hilda, enggak open cam? Bu Zahro? Bu Arkana? Bu Reza, Bu Dija? Bu Yuni? Enggak, sudah? Bu Lis. Ya. Oke. Saya yang slide sampean apa? Yang lembar 1 ya. Bu Dija mau open cam? Iya, boleh. Ya tadi. Oke. Salah. Reza. Katanya kangen sama kita. Open cam gitu. Nah ya, 1, 2, 3. Yang satunya yang belum siapa ini? Bu Rizky, Bu Anita, Bu Firda, Bu Putri, Asrul ini. Untuk kelas selanjutnya. Oke. Ditunggu Izin nanti. off cam Bu sambil gendong soalnya. Ya nggak apa-apa. Jadi. Keliru. 1, 2. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Oke, terima kasih banyak Ibu-ibu semua atas kehadiran malam ini. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu semua. Terima kasih. Kacai. Dadah. Terima kasih Bu Deti, Bu Ivan atas ilmunya. Sama-sama. Iya. Terima kasih Bu Deti, Bu Ivan. Sama Bu. Iwan telat. Enggak foto loh. Foto dewean. Tak tutup stop.